setiap kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, bahkan pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami. Kami mau duduk tenang di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar pesan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Biarlah setiap firman yang hamba sampaikan itu daripada-Mu, menjadikan kekuatan, bahkan rema dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk WL dan pemain musik. Saya minta keyboardnya tetap ya. Saya mau diiringi sebuah pujian terus ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Sudah tidak ngantuk ya saudara? Tadi joget, ibu mana tadi joget? Saya sampai pelot goyang saudara. Muter saya saudara ya. Luar biasa. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saya terlalu percaya saudara diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan. Semangat saudara. Hidup ini adalah perjuangan. Amin. Kalau saudara sudah memilih Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun masalah saudara, proses apapun, sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Sebelum saya masuk dalam firman, tadi Bapak Pendeta ngomong, "Gak apa-apa Bu, sampai sore jam 5." Hah? Siap saudara? Siap. Aku orang siap saudara. Lambiku kesel. Nah, puji Tuhan, perkenalkan saya Ibu Evi. Kalau ketemu di mana-mana pasti saudara panggil saya ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang saudara. Pendeta cilik orang popo. Yang penting Yesusku tetap satu. Amin. Nama saya Evi. Saya tinggal di Sidoarjo. Lebih kurang 20 tahun saudara di sana. Asli Surabaya. Dan saya bersama dengan tim saya yang luar biasa. Saya bawa adik saya, ya, Ibu Fani. Ya, saudara, gemoy itu indah. Ya, yang kedua, Ibu hamba Tuhan juga Ibu Pendeta Agustina. Monggo, ya. Dan yang cantik Ibu Syamli. Ya. Dan yang paling bontot saudara ponakan saya yang imut dan amit-amit. Ya, ya, ini Lia Aprilia. Ya, saya berdua itu jojoba saudara. Apa sih jojoba? Jomblo tapi bahagia. Siapa yang jojoba? Nggak ada. Coba berdiri. Tak kasih duit yang merah-merah loh saudara. Ya. Yang jones, jomblo tapi ngenes. Ada? Anak Tuhan gak boleh jones. Meskipun jomblo tapi bahagia. Kami ini tergolong dari Ijo Lumut, ikatan jomblo yang lucu dan imut. Amin. Saya lucu dan imut saudara, kecil mungil. Dulu pendekar, saiki pendeta. Dulu pencak silat, saiki nyilat. Artinya apa? Membuat saudara masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Ini perkenalan saya. Kenapa saya coba? Itu sudah perjanjian dari sononya. Saya berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Kalau punya suami repot saudara, bangun tidur mudah kopi. Betul gak? Buat sarapan. Betul? Lah uang saya bangun mak terus amblas saudara. Orang sarapan tiba-tiba di gerejanya orang. Itu pekerjaan saya. Makanya saya ngomong, Tuhan boleh dong coba. Tuhan boleh.
boleh anakku, itu yang aku mau. Ojo niru saudara, ojo niru tak coba-cobai, ojo saudara. Lek hujan ning wadem. Ya bener gak lek hujan ning wadem? Kalau hujan panas niku meriang awake. Ya, saudara terkasih, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Saudara dan saya memilih Yesus itu sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Dia ada jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara sudah memilih Yesus sebagai Allah dan Tuhan, maka saudara dan saya harus berjuang. Sampai kapan, Bu? Sampai Tuhan mengatakan selesai. Artinya sampai Tuhan panggil saudara masuk dalam pesta anak domba Allah. Ojo mikir mangan tok saudara. Di depan ada makan dan saudaranya. Kapan selesai nih pendeta ini ngomong tok enggak? Ayo kita akan belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita hidup benar. Hari-hari ini banyak orang yang panik saudara. Amin. Di sini gak panik ya saudara? Di ujung sana saudara, kutub utara pada panik. Saudara dan saya di tengah-tengah tempat di mana Tuhan ada. Tuhan katakan jangan panik anakku, jangan kau takut. Segala sesuatu Tuhan izinkan di dalam hidup saudara dan saya. Saya pernah mengalami apa namanya kesesakan, saudara juga pernah. Tuhan Yesus juga pernah, betul gak? Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengatakan, Tuhan, jika ini, ya dia minta, Engkau izinkan dilalukan cawan ini. Tetapi semua bukan kehendakmu, tetapi kehendak Tuhan. Saudara dan saya juga mengalami apa namanya masalah persoalan, betul? Saya tanya di sini nggak punya masalah? Yang tidak punya masalah angkat tanganmu. Yang banyak masalah, sing lainnya setengah tiang saudara. Wah ini wis jebakan Batman ya. Semua punya masalah. Kalau kamu punya masalah 1 kali 2 apa saudara? Mantek saudara. Tapi yang punya masalah tetap hidup. Ditinggal mati loh. Kok ditinggal bukan warisan saudara? Masalah. Betul gak? Mari kita ini jangan panik menghadapi kehidupan di dunia ini. Dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak masalah yang timbul dalam hidup saudara dan saya. Buka mata mengucap syukur meskipun tantangan di depan itu sudah mengintip saudara. Saudara tidak boleh panik menghadapi situasi apapun. Duduk tenang dan berdoa. Amin saudara. Tadi pagi saya menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saya bangun, saya buka mezbah hidup saya dengan Tuhan. Saya mulai ngobrol dengan Tuhan. Ini luar biasa saudara. Saya terkagum dengan tempat ini. Jujur saya ngomong, jangan tersinggung saudara ya. Gereja desa berkat yang luar kota. Berkat yang kota saudara. Saya melihat gedung ini, saya ngomong nih, Tuhan, saya tidak akan panik lagi. Saya akan mau berjalan seperti yang kau mau. Amin saudara. Di sini jemaat yang luar biasa. Saya di Sidoarjo juga menggembalakan saudara. Saya mau contoh di tempat ini. Saya akan bawa api di tempat ini. Gereja GBPS Sumber Yakub. Saya akan bawa api itu supaya di Sidoarjo tidak ada kepanikan. Saudara terkasih, panik itu apa sih? Panik itu gak bisa berbuat sesuatu. Wedi, takut saudara. Ya ada pepatah mengatakan begini, kepanikan adalah separuh penyakit, separuh saudara. Ketenangan adalah separuh obat. Kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi takut, panik itu penyakit saudara. Kalau saudara mengalami sesuatu, saudara gak boleh panik. Obatnya cuma satu, Yesus. Kalau saudara mengalami masalah, jangan saudara bawa dalam hidupmu, dalam hatimu. Saya kasih
kasih resep saudara. Ada 4 S. S yang pertama, sumpek. S yang kedua, sesek. Ketiga, stroke. Keempat S yang bahaya. Kalau bahasa Mandarinnya selek, mati saudara. Benar nggak? Oh, sumpah, sesek ICU, stroke soalnya. Orang ketulungan mati saudara. 4S dihafal ya. Nanti saya datang lagi, apa 4S? Ulangan saudara. Ya. Di sini kita belajar buka hati, tidak panik, terima Yesus, berjalan bersama Yesus, itu sungguh indahnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Loh, jalan dengan jalan serta Dia. Amin. Jika ada Yesus di dalam hidup saudara, saya terlalu yakin dan percaya saudara ora panik, ora bingung. Biar bumi bergoncang, sekali Yesus tetap Yesus. Amin saudara. Ini yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya hari ini. Orang kalau panik tidurnya susah, betul nggak? Kepikiran, tidur enak, kebangun. Waduh, utangku mang piye? Iya kan? Di sini gak ada yang punya utang ya. Orang masih ngaku. Tapi ayo kita belajar saudara. Ya, kita mau datang kepada Tuhan di tengah kepanikan, apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara dan saya panik, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berdoa. Berdoa memohon belas kasih Tuhan. Di dalam ayatnya Yesaya 38:16. Yuk kita baca Yesaya 38:16. Saya bacakan buat saudara. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ini doa Raja Hizkia saudara. Raja Hizkia dikatakan, engkau akan mati, kamu sakit dan mati. Takut gak dikatakan begitu saudara? Soalnya begini saudara, tiba-tiba saudara ini periksa ke dokter. Dokter ngomong gini, ibu, bapak, ibu ini nyawanya, hidupnya tinggal 3 hari. Senang apa senep saudara? Hah? Ini yang mencurigakan ini. Senang apa? Senep. Yang senang sopo? Senang bu. Dia mau menunggu 3 hari. Senang ya bu? Senep sama senep. Sing lain nih 3.000 orang di sini. Sing angkat tangan cuma 2. Takut kaya apa sih saudara? Hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Siapa yang akan mati? Darah Yesus, darah Yesus. Orang masih ngomong. Siapa yang takut mati? Pendeta yang ngotot saudara. Gak ada ya. Gak ada yang takut mati bu. Ojo kudu ngalup bu ini. Enggak saudara. Kalau Tuhan katakan hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Jadi saudara dan saya harus siap kapan saja Tuhan katakan nak pulang, maka saudara mengatakan yes, aku mau. Amin. Amin. Ayo yang mau tak doakan di depan. Ayo siapa yang mau? Susah bu. Seorang usaha ya. Raja Hizkia ini nangis loh saudara, dikatakan begitu. Dia sedih. Mosok si Tuhan aku harus mati. Aku belum menyelesaikan apa yang kau mau. Aku belum menyelesaikan tugasku. Kalau saudara kan ngomong gini, Tuhan jangan sekarang, anak cucuku loh Tuhan belum melihat aku yang begitu luar biasa. Betul gak? Ada sesuatu yang ada di dalam hati saudara dan saya ketika sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara pasti mengatakan, Tuhan tolong aku berikan kekuatan dan kesehatan, amin. Waktu saudara mengatakan, Tuhan aku menyerahkan hidupku kepadamu, ada sebuah jawaban. Iya anakku, tetaplah
Bangunlah hidup di dalam kebenaran firman-Ku. Maka waktu kau berdoa, ada kemenangan yang besar, ada kemenangan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua adalah apa saudara? Kalau kita nggak panik, jangan panik. Hidup dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku kenal, daripadanya lah berharapku. Itu saudara, waktu saudara mengalami sesuatu tidak enak, ngomong hanya tenang, hanya hidup tenang di dalam Tuhan. Kita baca dalam firman-Nya saudara, Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Efesus 4 17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayo hidup dengan Tuhan saja, dekat dengan Tuhan, supaya waktu ada sesuatu yang terjadi, Tuhan sudah memberitahu saudara dan saya. Saya sering mengalami apa yang namanya supranatural, saudara. Waktu saya dalam kesesakan, saya mengatakan begini, Tuhan tolong. Waktu saya menghadapi masalah persoalan kehidupan saya tidak lari kemana-mana, saya hanya duduk di belakang Tuhan. Saya mengatakan, inilah aku Tuhan. Saya kalau menyebut Tuhan itu, kalau dalam doa itu memanggil Papa. Pak, tolong aku. Pak, hari ini aku kesesakan. Pak, biar Engkau buka tingkap langit buatku. Dan itu dijawab oleh Tuhan, saudara. Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa sih yang dapat memisahkan kita dengan Dia? Masalahkah, persoalankah, sakit penyakit? Tidak ada. Karena itu dikatakan bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara dan pekerjaan-pekerjaan besar. Amin. Ini luar biasa saudara. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Sejak di dalam rahim orang tua kita sudah ditetapkan oleh Dia menjadi milik kepunyaannya. Untuk apa saudara panik menghadapi kehidupan ini? Karena Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, masa depan penuh pengharapan. Jika di dalam Tuhan saudara dan saya melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak ada satu oknum pun dapat memisahkan kita dengan Tuhan. Maka itu saudara jangan kecil hati meskipun saudara ada di desa. Karena Tuhan berkata, orang desa tapi berkat perkotaan. Amin saudara. Saudara gak usah takut gemerlapnya kota, tapi tetap di dalam Yesus ada damai sejahtera. Saudara kasih, Mazmur 91:14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara kenal nama Tuhan? Saudara kenal nama Tuhan? Saudara ngerti Tuhan? Siapa yang ngerti? Berarti kalau ngerti itu tahu hobinya Tuhan, kesenangannya Tuhan. Tahu ya? Apa kesenangannya? Ya. Terus kesenangannya Tuhan itu apa saudara? Dia membuat mujizat. Kenapa saya katakan demikian? Orang buta bisa melihat. Betul nggak saudara? Betul. Orang lumpuh bisa berjalan. Kusta disembuhkan. Benar. Pendarahan 12 tahun, duitnya tek sudah buat ke dokter, tapi menjamah jubah Tuhan, terjadi kesembuhan. Itu mujizat. Dia senang melakukan hobinya, kesenangannya membuat mujizat. Tetapi kepada siapa Dia memberikan mujizat itu? Kepada orang-orang yang sungguh hidupnya melekat kepada Dia. Amin. Orang-orang yang benar-benar hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi di sini jangan pernah iri hati, saudara. Gak ada ya yang iri hati. Gak ada toh yang menghakimi satu dengan yang lain. Gak ada ya.
Kalau lihat tetangganya diberkati, seneng nggak saudara? Seneng toh? Asli? Palsu? Kalau tetangganya beli mobil saudara, seneng nggak saudara? Seneng ya? Masalahnya iso nunut saudara. Untung gerejanya cedek saudara, jalan kaki nyampe. Kalau di kota gerejanya jauh saudara. Kalau hujan itu saudara, gereja itu melas. Orangnya si teko. Alasan ini, Tuhan ampuni aku Tuhan, karena hujan. Gurung hujan saudara, sik gerimis saudara. Terus pakai baju mau berangkat gerimis, sik netes 1, 2, 3, ganti baju meneh dasteran meneh. Tuhan nggak jadi ke gereja kenapa? Gerimis. Katanya Tuhan terus ayo. Haleluya. Malaikat ngomong gini, Tuhan piye Tuhan? Wis berkatnya dijupuk ae. Loh, kenapa? Lah males sih Bu. Di sini enggak ada saudara. Makanya saya berkata di sini jangan pernah panik menghadapi kehidupan. Dan yang ketiga, tenang dan percaya. Kalau saudara tenang dan percaya, kepanikan itu akan hilang dengan sendirinya. Baca firman-Nya dalam Markus 4:38 sampai 40. Kakek ayat ya saudara. Apa ya? Markus 4:38 sampai 40, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Menghadapi badai kehidupan Tuhan cuma ngomong tenang. Katakan satu dengan yang lain, tenang ya. Gak apa-apa badai hidup itu, tenang, Tuhan itu ada. Betul gak saudara? Amin. Murid Tuhan Yesus itu loh 12-nya tiap hari ketemu Tuhan Yesus apa enggak? Ketemu ya? Makan bareng enggak? Makan bareng ya. Tidurnya bersebelahan satu dengan yang lain enggak? Bersebelahan saudara. Berarti dia tahu Yesus toh, kenal Yesus toh, banyak mujizat yang dia lakukan. Tetapi mereka kenapa ketakutan dalam menghadapi situasi yang tidak baik itu? Karena imannya. Murid-muridnya itu tahu loh Yesus itu membuat mujizat 5 roti 2 ekor ikan. Makan yang makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Perempuannya nggak ditulis. Kalau ditulis orang cukup. 5.000 orang sisa. Nggawa kresek kabeh saudara. Ya toh. Muangan bingung kresek itu lebok, tapi di sini nggak ada. Itu di kota saudara. Saya sering gini melihat kalau ada perjamuan kasih. Tak lihat, ki pendeta orang direken mangan dewi. Lebokno kresek. Iki wis mari yo, ya lebokno kresek yo, kresek yo. Saya omong ngene, terus terus pendeta dilalekno saudara. Di sini enggak. Saya terlalu percaya. Jangan kau panik apapun yang terjadi. Jangan kau takut menghadapi semuanya. Ada Yesus yang tidak pernah tertidur. Amin. Dia itu Allah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Meskipun dia layak-layak di belakang di buritan, tapi hatinya tetap melihat setiap kita. 12 murid ngomong, Tuhan kenapa Tuhan kau tidur? Doa sih Tuhan. Ini loh badai datang, kita sering begitu. Tuhan di manakah engkau? Apakah engkau ada? Aku mengalami masalah. Tuhan kok gak tolong? Tuhan tolong. Tuhan ngomong gini, tenang. Amin saudara. Amin. Di dalam ketenangan ini saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan. Saudara dan saya akan mendapatkan pertolongan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi dia tepat pada waktunya. Amin. Kalau saudara mengerti firman, saudara memahami hatinya Tuhan, maka di dalam segala hal saudara tetap percaya ada Yesus.
Amin. Dia nggak pernah meninggalkan saudara dan saya di dalam segala hal. Di dalam masalah apapun. Suatu hari nanti kalau saya diundang di tempat ini lagi, saya akan berkata, saya akan saksikan bagaimana saya mengalami koma dan hidup sampai hari ini. Suatu ketika akan saya saksikan di tempat ini. Ini waktunya nggak cukup saudara. Mari saudara, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan hati kita untuk Tuhan, sehingga kita mampu dan kita kuat. Amin. Dan yang keempat, ini yang terakhir saudara. Kalau yang terakhir itu semua senang. Ya, betul nggak? Kesuai dan melari ya. Yang keempat, percaya Tuhan ada bagi kita. Dia ada bagi kita. Ya, Tuhan itu ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Amin. Kita baca yuk di dalam Roma 8:28. Roma 8:28 demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia ada saudara. Firman ini saya dapatkan pada saat kondisi saya terpuruk, pada saat saya mengalami kondisi di titik nol bahkan minus. Saya pernah mengalami di mana saya tidak bisa makan saudara. Ya, saya tidak bisa tidur. Diwali saudara. Saya tidak bisa tidur pada saat saya makan. Saya tidak bisa makan di saat tidur. Diwali saudara. Lek mangan beturu kira-kira apa? Ini di ICU saudara, di sonde saudara. Kita sehat. Saya mendapatkan remah ini saudara. Pada saat saya mengatakan Tuhan aku tidak kuat. Tuhan tolong, saya harus mengalami apa yang dinamakan titik terendah. Saya tidak bisa makan saudara. Bukan karena sakit ya saudara, karena saya jatuh dalam usaha pekerjaan saya. Saya mengalami kebangkrutan. Saya mengalami apa yang namanya tidak punya duit. Kalau dulu duit 500 saya lempar di meja, 1000 saya lempar. Pada saat itu saudara, saya cari di meja saya pilihin saudara, ada uang 500, bahkan ada 200 rupiah saudara. Saya kumpulin saudara. Untuk apa? Supaya hari itu saya bisa makan. Cik sorone bu, yo, saya ngalami saudara. Saya berpuasa lebih kurang 3,5 tahun. Setiap hari puasa 40 hari, saya Esther, terus saya puasa Daniel, itu terus saudara. Bahkan suatu ketika saya disuruh Tuhan berpuasa Esther, biasanya 3 hari, tapi itu saya waktu mau berbuka puasa, Tuhan ngomong gini, lanjutkan. Saya baru minum 1 teguk, Tuhan ngomong lanjutkan. Saya langsung taruh air itu, saya letakkan, saya ngomong, iya Tuhan, apa yang kau mau, aku mau. Dan Tuhan ngomong lanjutkan. Saya puasa saudara, 3 hari, 4 hari, 5 hari, saya ngomong gini, Tuhan sampai kapan? Satu yang saya dengar, sampai aku berkata selesai. Dan saudara, ser saudara, sampai piro, opo kuat. Ternyata saudara, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh saya tidak merasakan apa yang namanya lapar, dahaga, tidak. Sekitar jam 1 Tuhan berkata kepada saya, nak, berhenti engkau berbuka puasa jam 5 sore. Seneng enggak saudara? Seneng saudara ya. Wis ono kolak saudara. Ngerti kolak saudara? Ngerti ya? Kolak saudara. Ada kolak, ada es dingin, rasanya gini. Enak ya. Tapi ternyata saudara, saya enggak lapar. Saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih, 7 hari adalah angka yang sempurna. Saya menyelesaikan seperti yang kau mau. Itu saudara, saya mendapatkan rema ini. Segala perkara ini saudara, segala perkara yang Tuhan izinkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Menurut dunia tidak baik, tetapi Tuhan katakan
Aku mengatakan segala sesuatu boleh terjadi atas izinku, dan saya mendapatkan rema ini, saudara, saya bawa sampai hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam mana? Filipi 4. Saya katakan segala perkara dapat kutanggung dalam Kau yang memberikan kekuatan. Saya kuat, saya mampu. Sampai hari ini saya mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Siap, saudara? Siap melayani Tuhan? Jangan mendua hati, pikir dan fokus kepada Tuhan. Rancangan Tuhan bagi saudara adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, dan penuh harapan. Masa depan saudara dalam tangan Tuhan. Masa depan saudara adalah masa depan penuh pengharapan. Maka itu saudara yang terkasih di tempat ini, terus layani Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan kau panik menghadapi kehidupan ini, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Siap? Yuk kita bangkit berdiri. Ya, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Saya undang keponakan saya, Lia. Saya undang pemain musik. Ya, pemain musik anak-anak muda yang luar biasa. Di tempat saya juga anak-anak muda yang main musik. Puji Tuhan, luar biasa, luar biasa. Ya, yuk kita pujikan